Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara, saudara yang baru datang di rumah bacaan kemuliaan. Selamat datang di GCF rumah bacaan kemuliaan. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Virusnya sudah dekat, jadi mungkin pada serem-serem gitu ya. Ya, puji Tuhan, kami juga sekeluarga sebetulnya sungguh juga sangat takut gitu ya dengan virus yang sudah mulai semakin mendekat gitu ya. Kurang lebih 4 minggu yang lalu atau 5 minggu yang lalu kami kena juga, istri saya positif, dan saya mau mendeklarasikan bahwa kemungkinan saya juga positif, sekalipun saya juga vaksin 2 kali, jadi mungkin saya tidak terlalu efek banyak dengan badan saya gitu. Istri saya positif dan kami tes dan kami mengasingkan diri, kami isoman selama 2 minggu, dan puji Tuhan nggak ada efek yang begitu berat di tubuh istri saya, hanya batuk dan sakit kepala. Jadi mohon maaf, mungkin di grup rumah bejana kemuliaan saya sebutkan kepada Bapak Ibu Saudara gejala-gejala yang ada. Jadi kalau yang Bapak Ibu Saudara sakit kepala, badannya capek-capek, karena itu yang kami alami gitu ya. Mohon maaf, jangan berangkat ke gereja dulu. Jadi saya yakin yang di tempat ini nggak ada yang badannya pegel-pegel. Flu nggak ada, ya puji Tuhan. Ya, kalau bisa pakai masker 2 di double boleh, silakan 3, 4 boleh gitu ya, untuk menjaga diri. Karena kami juga pakai, tapi ternyata kami juga kena gitu. Cuman yang pasti ada pertolongan Tuhan. Puji Tuhannya virusnya nggak ganas gitu ya dalam tubuh kami gitu ya. Puji Tuhannya kami nggak punya efek yang begitu berat ya. Berdoa buat mungkin ada beberapa jemaat juga yang mungkin terpapar dan sedang isolasi begitu ya. Ya, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dengan cepat dan bisa kembali lagi beraktivitas. Puji Tuhan sudah kena, jadi nggak takut-takut lagi gitu ya. Tapi tetap takut juga sih gitu ya. Keramas masih nunduk ya Bapak Ibu Saudara, saya masih keramas dari zaman dulu, masih keramas dulu gitu ya, sampo baru saya mandi. Itu karena secara logika mungkin kan virusnya ngalir dari atas masuk ke mata. Halnya sepele sih ya, tapi saya kerjain gitu ya. Karena kesatu saya takut sama dinginnya air, jadi saya pasti keramas duluan untuk mendinginkan badan saya kepala dulu yang saya basahin. Ya. Minum vitamin, akhirnya rajin. Sekarang pipisnya jadi kuning terus. Karena kalau minum vitamin C, ya, itulah. Makan makanan yang teratur, kalau boleh jangan jajan di luar dulu. Kalau mau jajan yang masih panas, ya lihat pilih-pilih tempat. Dan lihat kerumunan juga ya. Saya kemarin jemput anak saya ke Cilegon ya ampun, sepanjang jalan orang banyak banget ya. Mau keluar depan Lopang sampai ke tol Serang Timur itu sekitar 45 menit saya, dan gak pakai masker mereka. Puji Tuhan, pasti akan menuai corona banyak yang habis lebaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara berhati-hati ya. Sudah muncul, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang dewasa rohani 1 bulan ini ya. Tanggal 13 ya, tanggal 13 saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan lebaranan, tapi kita akan ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih hari Kamis jam 9 pagi ya. Dan dimulai dari hari Kamis itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kita mulai dengan puasa yang pertama sampai dengan 10 hari gantian ya. Mereka sudah selesai puasa, kita puasa pertama sampai 10 hari dan buka puasanya jam 7, jam 6 lah, jangan jam 6. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut berpuasa, berdoa bersama, dan jam 7 kita akan ada doa lewat Zoom ya, untuk menghindari keramaian. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga sedang menikmati liburan selama seminggu ini, jadi lewat Zoom saja. Jadi kita akan doa lewat Zoom. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah, Senin, Selasa sampai dengan hari Minggunya lagi kita akan doa setiap jam 7 lewat Zoom. Dan kita akan puasa selama 10 hari. Dan hari yang ke-10 kita akan ibadah lagi untuk menikmati hari pencurahan. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara gunakan momen
Ya, kalau ada momen di tanggal kalender merah, ada hari kenaikan Isa Al-Masih, gunakan momen itu untuk mengingat kembali akan Tuhan. Itu ya. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang dewasa rohani. Apa itu dewasa? Kalau kata kamus bahasa Indonesia, dewasa itu adalah sampai umur akil balik atau bukan anak-anak lagi itu. Bukan anak-anak lagi atau sudah remaja. Kata bahasa Indonesia, dewasa adalah telah mencapai kematangan kelamin. Yang kalau laki-laki sudah memproduksi sperma dan wanita sudah memproduksi sel telur, kematangan kelamin. Dewasa itu menurut kamus sudah matang secara pikiran tentang pandangan. Misalnya anak saya Olivia gitu bilang, papi, kenapa Indonesia menggunakan pajaknya dengan tidak baik? Gitu. Kalau Olivia ngomong gitu ya, kelas 1 SD, wah dewasa sekali Olivia ini gitu ya. Biasanya begitu ya kan Bapak Ibu Saudara suka ketemu anak-anak kita, entah dia dapat pikiran atau bahasa dari mana, kalimat dari mana, lalu dia tanya sama kita gitu kan ya. Nah, kita bilang, oh anak ini sudah dewasa sekali. Sayangnya saya tidak menemukan yang cocok dengan pikiran saya ketika saya cari kata dewasa ini. Bapak Ibu Saudara, dari kecil sampai dengan dewasa yang sekarang ini, bukan dewasa, setua ini, gitu jangan dewasa dulu deh. Setua ini sampai umur saya sekarang ini, saya selalu ikut umur saya 25, saya lupa umur saya 39. Ya sekitar segitulah, antara 25 sampai 40 lah umur saya. Kita diajarin sama orang Indonesia, diajarin dengan budaya kita bahwa dewasa itu kalau udah bukan anak-anak. Dewasa itu kalau sudah remaja, umur 17 ya, sweet 17, punya KTP, punya SIM, itu dewasa katanya orang Indonesia bilang selalu begitu. Dewasa itu kalau misalnya udah pacaran, ya kayak Daud dan Goliat, bukan Daud dan Goliat ya pacaran gitu ya, cowok sama cewek, anak cewek cowok. Kita diajarinnya gitu. Nah konon katanya ketika Bapak Ibu Saudara sudah dewasa, biasanya mitosnya kalau udah dewasa gitu ya, apa tau nggak? Kalau Bapak Ibu Saudara kumpul-kumpul sama teman-teman yang bukan seiman, ditanya apa tau nggak? Kapan kawin? Beritahu. Jadi dewasa itu identiknya sama kawin. Iya kan? Kalau udah dewasa gitu ya, misalnya siapa yang udah dewasa? Yohana, kapan kawin? Gitu. Bapak Ibu Saudara selalu ditanya begitu kan? Coba Bapak Ibu Saudara ketemu sama teman-teman Bapak Ibu Saudara yang lama, yang seangkatan Bapak Ibu Saudara, pasti ditanya gitu. Jadi apa ya, kita nggak pernah dapat sesungguhnya tentang definisi dewasa. Kita nggak pernah bisa memahami sesungguhnya tentang dewasa. Dewasa itu cuma menurut orang cuma fisiknya doang. Mungkin kalau bisa dibilang ya karena pemikirannya, karena kata-kata yang dilontarkan. Orang Indonesia selalu bilang dewasa kayak begitu. Nah saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang dewasa. Sesungguhnya kata Daud begini, saya pinjam kata Daud, Mazmur 119 ayat 9, ayat hafalan Bapak Ibu Saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan iya tadi udah kelihatan. Dengan menjaga sesuai dengan firman. Dari segala kesimpulan, saya dapat pemahaman dari Daud yang sungguh-sungguh kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan begitu ya di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Bapak Ibu Saudara Mazmur 119. Saya senang sekali waktu Daud, bukan Daud sih ya, tapi Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, jangan-jangan saya salah. Di handphone Bapak Ibu Saudara judul perikopnya apa di atas ayat 1? Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Lalu ketika saya dapat ayat ini, mungkin karena saya muda, gitu ya, saya lihat, hei, puji Tuhannya ya. Kenapa Daud bisa melontarkan kalimat ini? Dia bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Lalu Daud bilang sendiri dengan secara sadar dia bilang, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau perhatikan ayat ini, lalu timbullah dengan sebuah kesimpulan dalam pikiran saya. Dewasa itu bicara soal tanggung jawab. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ada tanggung jawab. Ada peraturannya. Apa tanggung jawabnya? Menjaga sesuai dengan firman-Nya. Itu tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu sudah bicara soal tanggung jawab, nggak semua orang bertanggung jawab sama hidupnya. Oh, kalau kita mau jujur, nggak semua orang bertanggung jawab akan apa yang sudah diberikan kepadanya. Saya pinjam contoh. Ebri ini main bass. Entah bagaimana dari pikiran dia, gitu ya. Gak bisa main gitar, gak bisa main keyboard, gak bisa main drum, bisa main bass. Yang adalah kalau Bapak Ibu Saudara tahu belajar main musik, main bass itu bicara soal kunci, chord, bukan nada, bukan sonisasi, tapi chord. Dari mana sih Ebri bisa belajar chord kalau dia nggak bisa main gitar? Tanya sendiri, dia nggak bisa main gitar. Bisa main gitar nggak sekarang? Nggak bisa. Kenapa dia bisa sekarang akhirnya bisa main bass? Dari tanggung jawab yang dikasih sama saya paksa Ebri kamu main ibadah pagi. Karena dia bertanggung jawab, maka akhirnya dia bisa. Maaf ya, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, dewasa itu gak semua orang bertanggung jawab sama hidupnya. Selama pandemi katanya ibu-ibu senang nonton Korea. Nah, pertanyaan saya, tanggung jawabnya sudah selesai belum? Tanggung jawabnya sudah selesai belum? Sudahlah, kan suaminya kerja. Jadi nanti kalau sudah mau deket-deket suaminya mau pulang, baru saya kerja. Enggak ya? Maaf nih, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, seringkali saya merasanya kita semua sudah dewasa, tapi enggak bertanggung jawab. Maaf ya, saya mau bilang dengan keras gitu sama Bapak Ibu Saudara, saya mau menegur Bapak Ibu Saudara, enggak semuanya orang dewasa itu bertanggung jawab sama hidup. Kalau saya mau bilang sama kalimat yang Daud sampaikan gitu, dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya, saya sudah belum ya? Saya sudah belum ya? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara jadi patokan itu? Coba lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, bahwa kita biar handphonenya masih nyala ya, saya yakin. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Kita baca semuanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan dan baca pelan-pelan bersama dengan saya. Sudah ketemunya? 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Datang ke gereja udah belum ya? Udah ikut ibadah online ya, 2 minggu yang lalu ya. Saya yakin ikut ya. Dengar khotbah ya. Berdoa pasti ya. Kalau makan pasti berdoa, tidur pasti berdoa. Tapi hari-hari berdoa nggak ya? Berdoa nggak ya?
Saya selalu bilang begini kan, yang paling gampang adalah Bapak Ibu Saudara benahi dengan yang namanya definisi berdoa. Saya selalu bilang kalau Bapak Ibu Saudara punya definisi berdoa adalah masuk kamar, kunci pintu, cari ruangan yang sepi, lalu Bapak Ibu Saudara berdoa, yakin saya nggak akan pernah dapat. Karena Bapak Ibu Saudara punya kesibukan, Bapak Ibu Saudara punya urusan, Bapak Ibu Saudara punya anak-anak, lalu berdoanya jam berapa? Jam 2 pagi? Nggak bisa. Kalau yang nggak punya urusan mungkin dia bisa jam 3 atau jam 4, jam 5 dia bisa. Tapi yang punya urusan, oh tidak bisa. Jadi kapan berdoanya? Sungguh-sungguh berdoanya cari Tuhan. Hari Minggu Pak. Oke, hari Minggu. Kasih persembahan ya, persembahan dong. Ada yang nggak kasih persembahan? 2 minggu ya nggak kasih persembahan lah ya. Nggak ada yang transfer tuh soalnya. Nggak kasih persembahan ya. Oh saya yakin berarti persembahan hari ini meskipun orangnya sedikit persembahannya banyak. Yang anak-anak muda ya dikumpulin gitu ya. Nggak tahu tadi malam persembahannya banyak nggak ya Bu Vivi? Banyak ya, 2 juta berapa? 2 miliar. Perpuluhan. Ini susah. Perpuluhan saya kasih nggak ya? Kan pandemi. Kemudian kan pandemi, nggak dapat uang jajan. Nah ini nih. Kasih nggak ya? Aduh udah 2 tahun nih saya bolos perpuluhan. Waduh, mau kuliahnya berat amat ya. Aduh, gimana ya? Ya kan? Pada akhirnya hidup untuk bertanggung jawab itu susah kan? Iya kan? Dengan menjaga kelakuannya bersih. Menurut dengan firman Tuhan. Maaf ya, makanya saya bilang sama Bapak Ibu Saudara jangan sering-sering berdoa lah, karena ternyata doa Bapak Ibu Saudara itu terlalu banyak permohonannya, bukan ucapan syukurnya. Maaf ya. Saya selalu mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara berdoa itu bukan karena mau ada permohonan doa, mau minta tolong sama Tuhan. Tapi kita berdoa itu karena melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara bukan cari pertolongan sama Tuhan dengan doa-doa. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa lalu minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan. Loh, gimana kata firman Tuhan? Berdoa seperti seolah-olah, ya kan? Ya, seperti seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Ternyata susah kan bertanggung jawab kan? Susah Pak. Susah Pak. Bangun pagi, ikut ibadah, susah Pak. Ikut doa Zoom, apalagi itu kaitannya susah kuota, susah sinyal, akhir bulan, pokoknya banyak. Ya kan susah Pak. Bertanggung jawab itu susah kan? Jadi gak semuanya ternyata dewasa kan? Kita punya banyak urusan bukan? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara dapat talenta berapa. Mungkin ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, dapat 5. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya talenta berapa. Tapi mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara diam aja, Bapak Ibu Saudara telah melakukan sesuatu, berarti Bapak Ibu Saudara belum dewasa. With a great power comes great responsibility, kata Spider-Man. Kedua, Voltaire bilang begitu. With a great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar datanglah tanggung jawab yang besar pula. Makanya kata firman Tuhan bilang begini, yang tahu banyak akan dituntut banyak. Loh, kalau orang dunia saja bisa bilang kayak begini, lah kamu ngerjain apa? Saya bisa apa?
Mohon maaf ya, ada beberapa mungkin Bapak Ibu Saudara yang senang sekali kalau sakit dikunjungi. Ya, saya sama Bu Resi sekarang keliling-keliling datangin orang yang sakit. Gitu. Tapi pernah nggak ya? Pernah nggak di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara saya positif sakit, isolasi 2 minggu? Atau jangan bilang begitu deh. Kita anak-anak dari orang tua kita kalau selalu ditanya ya kabarnya, gimana kabarnya? Sehat. Mama saya selalu tanya begitu, gimana kabarnya? Sehat. Tapi saya nggak pernah nanya mama saya sehat apa enggak. Tanggung jawab saya sebagai anak, saya nggak tahu saya apakah saya sudah mengerjakan, apakah saya cukup. Ya, saya nggak tahu. Kadang-kadang kita punya kekuatan yang besar, tapi kita nggak bisa melakukan tanggung jawab yang besar itu. Tuhan Yesus bilang begini, Matius 7 ayat 25, ayat 20, dia bilang begini. Saya tersinggung sih sebetulnya. Saya tersinggung sih kalau Tuhan Yesus bilang ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang Kristen yang pakai salib, yang pakai anting salib, kalung salib, baju salib, kemeja salib, di mobil ada salib, ya mohon maaf, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, patokannya kata Tuhan Yesus ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mohon maaf ya, kalau masih yang dari mobil tiba-tiba keluarin sampah, gitu kemarin siang saya lagi naik motor asik-asik tiba-tiba ada mobil Alphard dibuang sampah di situ. Di mobilnya Alphard tuh. Saya sampai usut. Gak mau beli tempat sampah apa gimana gitu. Apakah di mobilnya nggak ada plastik atau mobil mahal nih nggak boleh buang sampah di dalam mobil gitu kan? Saya nggak tahu. Atau dengan kalimat-kalimat Bapak Ibu Saudara kalau lagi panas gitu, lagi sebel gitu, lalu Bapak Ibu Saudara hancur semuanya. Bang, beli ya dengan kata-kata itu, dasar kamu, tobat dong. Ya, tahu kata Amsal? Orang yang cepat marah apa? Iya, suara saya, istri saya nggak dengar. Jangan cepat marah. Nah, orang dewasa rohani itu akan bisa mengontrol emosinya karena ada tanggung jawabnya. Itu tanggung jawabnya. Karena Tuhan Yesus yang bilang katanya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kan katakannya kalau Bapak Ibu Saudara orang Kristen, Bapak Ibu Saudara di kumpulan non Kristen, Bapak Ibu Saudara akan kelihatan bahwa Bapak Ibu Saudara akan kelihatan bahwa Bapak Ibu Saudara orang Kristen. Kelihatan kok. Kelihatan. Coba deh, muncullah di golongan non Kristen lah. Kelihatan sekali. Saya tersinggung juga ketika Bapak Ibu Saudara tidak berbuah. Galatia 5 bilang apa? 9 buah. Ada yang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Yang terakhir, penguasaan. Itu buahnya. Itu buahnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya 9 dari buah roh itu, mohon maaf, Bapak Ibu Saudara belum dewasa. Kalau dari 9 buah roh ini yang diklik-klik gitu ya sampai 9 akhirnya ke penguasaan diri, ya Bapak Ibu Saudara nggak punya, ya Bapak Ibu Saudara belum dewasa. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita,
di hati. Oh, kalau yang generasi saya, kasih pasti melakukan, kasih pasti memaafkan, kasih. Iya. Sukacita nggak? Sebel loh, istri saya sebel dengan orang-orang dapat THR. Sukacitanya hilang gitu. Kalau lihat pegawai negeri dapat THR itu kayaknya, ya. Damai sejahtera nggak ya? Kalau lagi naik motor asik-asik di sebelah kiri, tiba-tiba dari sebelah kiri ada yang naik motor lagi gitu. Jalannya gede nih, jalannya gede. Set gitu ya. Waduh. Hilang damai sejahtera. Tadi malam saya ngajakin anak itu makan ketoprak ya. Saya melihat itu anak-anak itu nggak sabar amat sih pada ngebut. Cewek-cewek pada ngebut, saya telat. Diselip saya. Set. Pertama kali nyelip saya, Dodo. Joshua ngebut lagi, shot. Every. Di belakang ini fotonya ada si Lina ngebut juga. Set. Ini orang nggak sabar amat sih. Padahal habis makan, kecuali belum makan. Kalau yang paling sabar yang saya pernah ikutin dari belakang tuh Jones, naik motornya keluar, itu saya senang sekali gitu. Mungkin karena ada saya gitu, dia tahu lihat dari spion ada saya, jadi dia pulang. Murah hati. Ini bukan cuma nama toko mas murah hati, tapi Bapak Ibu juga harus bermurah hati. Ya, saya suka lihat kalau hari Jumat bapak-bapak, ibu-ibu yang suka lewat dekat masjid gitu ya, mereka suka dapat ya. Terus saya pernah jalan sama Bu Prima sama Bu Tia gitu jalan gitu kunjungan anak sekolah minggu. Lalu saya tanya, kok ini di pinggir jalan banyak orang ya? Yang bawa-bawa karung gitu, terus entah siapa mereka dari antara dua itu bilang, iya soalnya hari Jumat mereka suka kasih nasi bungkus, murah hati, kebaikan, setia. Setia itu susah, ya kan? Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat, ya kan? Istri begitu ngomong sama suami begitu ngomong sama istri, waduh, acak-acakan. Lemah lembut, ya, lemah lembut sama anak-anak, lemah lembut. Kadang-kadang sih ya nyebelin juga, ya dimarahin. Kan marah boleh, ya kan? Tapi bukan pemarah, bukan tukang marah. Marah boleh, harus, tapi bukan jadi pemarah. Kuasai diri, ya. Di ayat yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat nanti di Galatia 5 ayat 25, dia bilang begini, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Kita melewatkan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melewatkan itu, berarti Bapak Ibu Saudara belum dewasa. Yang kedua, dewasa itu bicara soal pilihan. Dewasa itu pilihan. Minggu depan saya mau lanjut lagi tentang dewasa. Ada satu penulis buku, bukan penulis, motivator bilang begini, dewasalah seremaja mungkin, dewasalah sedini mungkin. Karena dewasa itu pilihan. Bapak Ibu Saudara bisa pilih mau jadi dewasa apa mau tetap anak-anak. Ya, kata Paulus, kalau orang dewasa makanan keras boleh, tapi kalau masih anak-anak harus makanan yang lembut-lembut. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi dewasa, Bapak Ibu Saudara harus makan makanan yang keras. Itu sebabnya kemungkinan Tuhan izinkan terjadi sebuah masalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi dewasa.
Ketika kami waktu sakit dan akhirnya positif begitu ya, saya langsung berpikir, puji Tuhan ya, saya sekarang puji Tuhan ya, bilang, saya bisa melayani orang-orang yang positif akhirnya. Kami gak takut-takut lagi ketika ada mungkin ada jemaat atau keluarga yang positif, akhirnya kami layani. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih izin kesempatan kita positif tapi dengan gejala yang ringan, gak sampai masuk ICU dan sampai di rumah sakit. Puji Tuhan ya. Wajar kalau Bapak Ibu Saudara mungkin takut, tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ruangannya udah disteril kok. Wajar kalau Bapak Ibu Saudara mau takut karena kami pernah positif. Harus Bapak Ibu Saudara takut karena nggak tahu virusnya dari mana. Tapi ketika kami tahu kami sudah positif, vaksin sudah 2 kali saya, istri saya baru sekali laginya belum sampai hari ini, dia bandel. Sama Danius juga belum. Vaksinnya baru sekali. Pilihan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi dewasa rohani, maka Bapak Ibu Saudara akan dikasih sama Tuhan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Loh, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian pasalnya yang pertama ada pohon pengetahuan baik dan buruk kan, berarti ada pilihan kan. Bapak Ibu Saudara mau ambil yang mana? Mau yang baik atau yang buruk? Yesaya 42 ayat 1 di belakang saya ada. Dikutiplah oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 18. Kalimat yang mirip-mirip hampir sama. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat, Bapak Ibu Saudara bisa lihat Matius 12 ayat 18. Apa yang disampaikan oleh Yesaya dikutip oleh Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Yesaya bilang begini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dewasa itu pilihan. Maafkan saya, dengan kata lain, ketika Bapak Ibu sudah jadi dewasa, maka Allah akan menaruh rohnya di atas kita, orang-orang pilihan. Maka kita adalah orang-orang yang berkenan. Kalau saja kutipan ini dipakai oleh Tuhan Yesus, kalau saja kalimat ini digunakan oleh Tuhan Yesus, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, maka jadilah orang-orang pilihan. Mari jadilah dewasa bersama-sama. Ini adalah rumah di mana Bapak Ibu Saudara dibentuk. Dalam kehidupan hari-hari Bapak Ibu Saudara akan dibentuk jadi orang-orang pilihan. Yang terakhir saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya saya bisa jadi dewasa? Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Bagaimana supaya saya bisa jadi orang dewasa menurut Bapak Ibu Saudara? Gimana ya saya bisa jadi dewasa? Buka Alkitabnya, saya yakin Bapak Ibu Saudara buka Alkitab terakhir ini, ayat yang terakhir 119 ayat 11. Lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya nggak tulis di belakang saya. Mazmur 119 ayat 11. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi dewasa, baca Alkitab ya. Saya sekarang sudah mulai menginfeksikan diri saya dengan sebuah lagu, baca kitab suci, baca tiap hari, baca tiap hari, baca tiap hari, baca kitab suci, baca tiap hari kalau mau tumbuh. Saya mau Bapak Ibu Saudara juga berdoa. Kalau ingat kalimat ini, baca Alkitab. Kalau kita berdoa dan gak baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh dengan doa. Iya, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga bisa bertumbuh. Tapi mohon maaf, murnikan doa kita.
Alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara baca Alkitab. Saya senang sekali ketika Bapak Ibu Saudara bikin statusnya ayat-ayat Alkitab. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kami ingin belajar untuk sempurna seperti Tuhan kami yang adalah Tuhan yang sempurna. Kami punya banyak persoalan yang pada akhirnya mengganggu pikiran kami, sehingga mungkin pikiran-pikiran itu yang membuat kami menjauhkan diri dari Tuhan. Kami punya banyak kesibukan, banyak pekerjaan yang dikerjakan. Pada akhirnya itu yang membuat kami menjauhkan diri kami dari Tuhan. Atau mungkin kami diizinkan Tuhan untuk punya satu penyakit. Mungkin ini yang menjauhkan kami dari Tuhan. Hari ini kami ingin kembali untuk mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Tapi sebelum itu kiranya Tuhan menguduskan kami. Tuhan melayangkan kami, sehingga yang kami makan dan minum untuk memperingati tubuh dan darah, memperingati kematian-Mu, bagaimana tubuh-Mu yang diserahkan di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan bagi kami. Engkau mati buat kami dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak menyenangkan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Salibnya, salibnya. Oh
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari angkat roti ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh ini, yang akan kami sama-sama makan Tuhan, yang melambangkan tubuhmu, tubuhmu yang diserahkan bagi kami, untuk memberikan keselamatan bagi kami. Dan biarlah hari ini dan selanjutnya kami akan belajar untuk menghargai tubuh yang diserahkan bagi kami, menjauhi dosa dan mengerjakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahmu dicurahkan bagi kami dan beri keselamatan bagi kami. Kuduskanlah hidup kami dan pakailah hidup kami untuk memuliakan namamu di mana kami ditempatkan." Dalam nama Tuhan Yesus kami akan minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia. Untuk salibmu yang diberikan pada kami. Terima kasih untuk kebaikan. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan, dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Diberkati pribadi lepas pribadi, dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menyelesaikan semua tanggung jawab kami, untuk mengasihi, untuk melayani. Diberkatilah hidup kami, dan jadilah terang kehidupan kami. Diberkatilah hubungan suami istri, saling mengasihi, menghormati, menghargai satu sama lain. Berkatilah orang tua dengan anak-anak, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka bersama-sama dengan Tuhan menjadi satu hal yang lebih baik dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjamin hidup mereka. Diberkatilah pekerjaan dan usaha yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bisa kerjakan. Hidup yang berlimpah dengan sukacita,
sehingga kami bisa mengerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan, memberkati keluarga kami, bahkan memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkatilah gereja kami, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami. Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menjaga. Hidup kami sekalian dikuduskan oleh firman Tuhan, dan kuasa-Mu diberikan kepada kami untuk bisa menginjil, memberitakan kabar baik Tuhan. Kami berserah dalam tangan Tuhan. Segala persoalan, segala kehidupan kami, segala pergumulan dan persoalan yang mungkin terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan, demi nama Bapa, Allah, Anak, dan Allah Roh Kudus yang memberikan kehidupan bagi kami. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menaikkan pujiannya yang baru. Saya diberkati dengan pujian ini. Mari kita belajar bersama-sama. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Kasih
apapun persoalan, apapun pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami menjadi orang-orang yang memberkati lingkungan kami, sekeliling kami, bahkan keluarga kami, bahkan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berserah dengan semua kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun sakitnya, ya Tuhan, kami siap. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kami, Yesuslah yang menjadi pegangan kami. Ada Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan hikmat, sehingga kepandaian menjadi bagian kami. Tuhan menyertai setiap langkah kami. Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada hari ini, Tuhan akan memberikan pemahaman kepada kami pribadi, sehingga kami bukan menjadi anak-anak lagi, tetapi kami menjadi orang-orang yang dewasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami kuat oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Hamba-Mu memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami lewat online. Biar kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Seluruh keluarga Rumah Bejana Kemuliaan diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan dipelihara Tuhan. Dan kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Pakai hidup kami untuk jadi alat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang esa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.